Batak merupakan salah satu suku besar yang ada di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan sebagai satu suku bangsa karena memiliki seluruh ciri khas satu bangsa, antara lain aksara, bahasa, budaya, adat istiadat, rumah tradisional, musik tradisional, penanggalan tersendiri, bela diri, hukum, undang-undang, pengobatan, filsafat, dan agama, termasuk bendera Batak, merah, putih, hitam. Hampir seluruh kehidupan orang Batak sehari-hari selalu berprinsip pada adat, budaya, dan agama, selalu menyatu seiring sejalan pada zaman dahulu kala. Namun misteri si Raja Batak ini telah hampir punah semenjak meletusnya Gunung Pusuk Buhit I pada 840.000 tahun yang lalu dan letusan yang kedua 75.000 tahun yang lalu, yang debunya sampai ke Bolivia, Amerika Latin, yang merubah cuaca di seluruh dunia. Agama dan kehidupan orang Batak selalu berpatokan pada kitab-kitab si Raja Batak. Yang pertama, Kitab Batara Guru. Isi dari Kitab Batara Guru ini ialah mengenai asal mula penciptaan bumi dan manusia. Kitab ini menceritakan bagaimana awal mula Sang Pencipta menciptakan seluruh bumi dan manusia, dan mengatur hubungan Sang Pencipta dengan manusia. Bagaimana manusia berkomunikasi dengan Sang Pencipta, bagaimana manusia mengucap syukur kepada Sang Pencipta melalui persembahan-persembahan sesajian. Kodrat manusia juga ditulis dalam kitab ini, yang menceritakan bahwa setiap manusia akan mati, menangis, sakit, kesusahan dalam mencari nafkah, berketurunan, kehilangan orang yang dicintai, kaya dan miskin. Gambaran atau citra dari Sang Pencipta dalam kitab ini adalah ia bernama Oku Raja Mula-Mula, yang menjadikan segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Dia tidak beristri atau beranak. Dia menjadikan segala sesuatu hanya dengan kalamnya. 2. Kitab Debata Sori Sohaliapan. Jika kita baca isi kitab ini adalah pemberi jalan kehidupan dan penghukuman manusia yang salah. Maka agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka dari kitab inilah lahir agama Batak yang mengajari apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Kitab ini juga mengajarkan memuji Tuhan Yang Esa, menghormati raja atau pemerintah, sayang terhadap sesama manusia, rajin bekerja, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan memfitnah, jangan mengolok-olok sesama, jangan mengambil riba atau keuntungan dari sesama, jangan memandang hina terhadap sesama, menghormati laki-laki dan perempuan, serta memberi pengetahuan yang akan terjadi dan dampak dari suatu kejadian. 3. Kitab Mangala Bulan. Kitab Mangala Bulan atau Laklak Debata Bulan adalah cerminan kekuatan mula jadi Nabolon dan berlambang darah merah. Kitab ini berisi kekuatan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam kitab ini juga mengandung ilmu kesaktian, seni bela diri atau mosak, darah, dan cara-cara yang digunakan manusia agar dapat bertahan hidup, termasuk pula ilmu kesehatan di dalamnya. Naga Padohani Haji adalah salah satu kekuatan mula jadi Nabolon untuk memegang pusaran bumi. Kekuatan ini berlambang merah, sebab pada dasarnya tanah itu berwarna merah. Dan apabila kekuatan ini tidak dihormati, maka mula jadi Nabolon akan mengguncang bumi yang mengakibatkan gempa bumi. Itu sebabnya masyarakat Batak zaman dahulu kala
melakukan upacara ritual mangala bulan agar bumi ini tetap utuh. Namun sekarang hanya sebagian kecil saja masyarakat Batak yang masih melakukan ritual ini, karena sebagian besar masyarakat Batak sudah beragama Kristen dan Islam. 4. Kitab Debata Asiasi. Kitab ini sebenarnya berisi inti daripada 3 kitab sebelumnya, atau sering disebut Debata Natolu, atau disebut induk dari seluruh kitab-kitab. Sebab kitab ini berisi ilmu pengetahuan manusia, dan dikatakan manusia itu adalah titisan Debata Mulajadi Nabulun. Di dalam kitab ini terdapat juga ilmu perlindungan yang bernama ilmu Kulambu Jati, yang mempelajari 19 aksara Batak dan 9.999 urat saraf manusia. Dan dalam kitab ini juga menerangkan sebelum manusia lahir, lebih dahulu berputar-putar dalam kandungan sebanyak 7 kali. Dan dikatakan pula manusia dalam kandungan terbungkus dan berada di tengah air. 5. Kitab Boru Debata. Kitab ini berisi mengenai semua kehidupan wanita hingga memperoleh anak. Dalam kitab ini diceritakan bahwa seorang anak berada dalam kandungan ayahnya selama 3 bulan dan dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Tahapannya adalah benih ayah yang dikandung selama 3 bulan. Setelah bertemu benih ibu di dalam rahim, maka ibu akan mengandung selama 9 bulan. Dalam kitab ini dikatakan ari-ari manusia adalah wujud roh manusia yang hanya bisa kita lihat sekali seumur hidup. Dikatakan pula dalam kitab ini, manusia yang lahir sempurna, yaitu yang memiliki kulit, rambut, otak, daging, urat, darah, dan tulang, dan sumsum. Jika sudah memiliki ini, maka tidak boleh dikatakan seorang anak itu cacat. 6. Kitab Haubatan atau Pengobatan. Kitab ini berisi bagaimana manusia agar sehat selalu. Dalam kitab ini juga diajarkan makanan 4 sehat 5 sempurna, dan agar orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Dalam kehidupan orang Batak, segala sesuatunya termasuk mengenai pengobatan selalu seiring dengan budaya ritual dan barang pusaka peninggalan leluhur zaman dahulu. Untuk mengetahui bagaimana cara mendekatkan diri pada Sang Pencipta agar manusia tetap sehat dan jauh dari mara bahaya. Pengobatan ini sudah dilakukan sejak manusia dalam kandungan. Perawatan setelah melahirkan, pengurutan atau pemijatan, perawatan mata, karisma dan wibawa setelah dewasa, penyakit kulit, patah tulang, dan lain-lain. 7. Kitab Falsafah Batak. Kitab ini berisi adat istiadat Batak, budaya Batak, hukum, aksara seni tari, seni musik, bidang pemerintahan, kerajaan, sosial, dan ekonomi. Di mana dalam adat istiadat Batak, suku Batak mengenal falsafah Batak yang disebut Dalihan Natolu atau Tungku Nantiga, yaitu somba marhula-hula atau hormat kepada pihak keluarga perempuan, termasuk dari keluarga ibu kita dan keluarga istri kita. Manat mardongat tubuh, berhati-hati dalam bersikap terhadap saudara laki-laki kita satu ibu maupun saudara semarga. Elek marboru, lembut terhadap saudara perempuan kita maupun saudara perempuan dari ayah kita dan setiap perempuan yang semarga dengan kita. Ini jika kita di posisi laki-laki. Dan dalam budaya kehidupan sehari-hari, suku Batak mengenal falsafah yang mengatakan
marsia minaminan songon lapak nigaul, marsi tukul-tukulan songon suhat dirobean. Artinya saling membantu dalam segala bidang. 8. Kitab Pane Nabolon. Kitab ini berisi tentang astronomi, ilmu nujum, primbon atau perhitungan hari, hukum alam, dan nasib manusia akan hari esok. Dari sisi astronomi, kitab ini menceritakan bagaimana bumi mengitari matahari dan bagaimana musim berganti dari khatulistiwa ke utara dalam 3 bulan dan dari khatulistiwa ke selatan dalam 3 bulan. Dan dalam primbon Batak, kitab inilah yang menjadi rujukan tentang hari baik dan buruk dalam setiap kegiatan suku Batak sehari-hari. Dan dari kitab ini pula lah ilmu tentang meramal nasib manusia bisa dipelajari. Kita akan bahas ini di episode berikutnya. 9. Kitab Raja Uhum Manusia. Tak banyak yang diceritakan dalam kitab ini. Kitab ini hanya berisi tentang penghakiman dan penghukuman. Kitab ini digunakan untuk menghukum manusia yang bersalah dan bagaimana tata peradilannya. Kitab ini dipegang oleh Panglima Mulajadi Nabolon, yaitu Raja Uhum, yang bertujuan untuk menghukum orang yang bersalah dan melanggar perintahnya, dan manusia akan menerima hukuman sebagai imbalan atas kesalahannya.